Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Febrian Herawan Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas desain website dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum sebelum masuk ke desain utama yang saya kembangkan, saya akan menampilkan dashboard monitoring LKPN DJP yang existing mulai awal sistem kepegawaian muncul sampai saat ini. Di sini di layar monitor terdapat tampilan atau dashboard monitoring LKPN yang existing dengan ya di sini tidak terdapat menu yang cukup informasional atau yang sangat enak dipandang. Eh, Menurut saya, dashboard monitoring LKPN yang existing ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu satu, tampilan yang masih kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dua, tidak adanya menu untuk melihat perbandingan antara tahun A dan dengan tahun B untuk melihat perbandingan pelaporan pegawai. Eh, jadi di sini tuh kalau tahun ini tahun 2024 kita hanya bisa melihat laporan di tahun 2024. S- saya sebagai UPK pusat ataupun unit vertikal tidak dapat melihat di tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat membandingkan. Yang ketiga yaitu unit vertikal tidak dapat melakukan pemantauan siapa saja yang belum melakukan pelaporan. Di sini terdapat informasi seperti unit kerja, wajib lapor, sudah lapor, dan belum lapor, dan persentase pelaporan pada tiap-tiap unit vertikal. Namun, pada dashboard monitoring yang existing ini, unit vertikal ataupun UPK pusat tidak dapat melakukan pemantauan siapa-siapa saja yang belum dan sudah melakukan pelaporan. Eh, jadi, eh, dengan alasan dan kekurangan-kekurangan tersebut, di sini saya sudah mengajukan eh, ke pengembang sebuah dashboard monitoring yang baru eh, yang terdapat pada tampilan monitor ini. Di sini di kita kita mulai dari pojok kiri yaitu terdapat eh, nama halaman yaitu monitoring LKPN. Kenapa saya langsung ke halaman monitoring dikarenakan menu monitoring ini akan langsung masuk ke sistem kepegawaiannya. Sistem Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan eh, tampilan dari sistem kepegawaiannya dikarenakan bersifat rahasia. Kalau kalau yang LKPN karena sifatnya LKPN juga dapat dilihat seluruh seluruh masyarakat Indonesia, jadi bisa saya tampilkan dan ini yang saya kembangkan menu ini. Eh di sebelah kanan paling pojok kanan atas sendiri terdapat logo LHKPN. Di sebelah kirinya terdapat jumlah persentase pelaporan LHKPN yang sudah dilakukan oleh pegawai dari seluruh pegawai di DJP. Eh, Turun lagi di sebelah kiri terdapat menu kantor. Di sini kita dapat memilih kantor. Kalau kita bekerja sebagai UPK pusat, kita bisa memilih kantor-kantor unit vertikal mana aja yang ingin kita lihat pelaporannya sampai dengan udah 100% atau belum. Lalu geser ke kanan sedikit terdapat informasi yaitu periode pelaporan LKPN di tahun 2023. Di menu di tampilan ini di fitur periode pelaporan LKPN yang ini kita bisa memilih tahun-tahun apa aja yang ingin kita lihat. Seperti di sini karena kita bisa memilih tahun, di sini saya kasih saya kasih sebuah button ya, kita gulir atau kita bisa tahun 2023 ini kita bisa 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 dipilih dan kita pilih tahun-tahun yang bisa di itu. Lalu geser ke kanan sedikit kita bisa melihat fitur atau informasi wajib lapor LKPN yang ada di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu geser ke kanan sedikit terdapat informasi yaitu WL atau wajib lapor LKPN yang sudah melakukan
yang sudah melakukan pelaporan. Di sini saya berikan warna hijau dikarenakan sudah melakukan pelaporan. Lalu geser ke kanan sedikit, yaitu eh, terdapat informasi, yaitu informasi pegawai yang belum melakukan pelaporan. Di sini saya berikan warna merah. Karena merah itu identik dengan waspada ya, waspada, dan ini seperti warning. Eh, lalu di bawah, kita geser ke bawah lagi, terdapat menu filter. Filter di sini nantinya uh, terdapat seperti filter. Kita filter per unit eselon 2, unit eselon 3, unit eselon 4. Lalu kita bisa filter 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 per jenis laporan, seperti jenis laporan yang terdapat di data pegawai yang ada di bawah. Di bawah kanan kita bisa filter, bisa kita filter berdasarkan ada dua jenis pelaporan, yaitu khusus, awal menjabat, dan periodik. Kita bisa filter berdasarkan itu. Lalu kita bisa urutkan berdasarkan NIP, nama, UE2, kantor. Kita bisa urutkan semua. Lalu kita Lalu saya berikan fitur pencarian pegawai untuk memudahkan unit vertikal untuk mencari pegawai yang sudah ataupun belum melakukan laporan, ataupun ingin diingatkan siapa aja yang melaporkan. Di sini saya berikan button download. Download di sini untuk mendownload data yang dari bawah. Bisa didownload semua atau bisa didownload berdasarkan filter atau sort atau urutan yang sudah dilakukan, yang sudah di yang sudah di atau yang sudah diterapkan oleh unit vertikal. Download di sini bisa dilakukan oleh seluruh unit ataupun pegawai ataupun unit vertikal. Tergantung otorisasi aksesnya atau hak aksesnya itu di level mana. Di bawahnya di bawahnya di, di bawah di bawah dari menu-menu yang seperti pelaporan, dalam pelaporan terdapat informasi seperti pegawai mana yang sudah melaporkan LHKPN, yang belum. Itu di sini kita bisa 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 kita lihat seperti nomor, NIP, nama, UE2, kantor, status pelapor atau terdapat sudah laporan atau pelapor, tanggal lapor itu berisi informasi per tanggal pelaporan pegawai. Jenis lapor berisi dua jenis pelaporan, yaitu khusus apa menjabat dan periodik. Lalu kita turun ke bawah lagi, ke pojok kiri bawah terdapat tulisan kuning, loader data. Loader data ini hanya dapat digunakan oleh UPK pusat, yaitu saya sendiri. Kalau unit vertikal tidak bisa digunakan dikarenakan saya akan mengolah data terlebih dahulu yang saya ambil dari KPK, terus lalu saya olah sedemikian rupa, lalu data sudah matang, lalu saya loader atau saya injek ke database SIKA ataupun database monitoring LHKPN. Setelah itu kita akan kalau kita login sebagai unit vertikal, sebelumnya saya selaku unit vertikal sekretariat Direktorat Jenderal. Saya masuk di sini, saya langsung kantornya itu sekretariat Direktorat Jenderal, langsung semuanya menyesuaikan, wajib lapor menyesuaikan, sudah lapor menyesuaikan, data-data juga menyesuaikan, gitu. Di sini juga kalau saya login sebagai UPK pusat yang di halaman sebelumnya, saya akan memilih sekretariat Direktorat Jenderal. Lalu saya akan masuk. Nah, tampilannya akan menyesuaikan semua. Eh, Menurut saya desain yang saya kembangkan sudah insya Allah cukup informatif dan cukup memudahkan UPK pusat ataupun pegawai untuk melihat siapa-siapa saja yang belum lapor, siapa-siapa saja yang sudah lapor, dan UPK juga dapat mendownload data jika UPK butuh data pegawai yang ingin mereka ingatkan. Mereka tinggal download saja. Jika UPK unit vertikal ingin mencari pegawai yang belum lapor, tanpa download bisa menggunakan fitur pencarian, menggunakan
Dan pegawai juga bisa melihat, di pojok kanan atas sebelah logo tersebut terdapat, informasi persentase pelaporan yang terdapat di unit vertikal ataupun Direktorat Jenderal Pajak. Eee, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.